Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa bersama, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami sehingga pada saat ini kami boleh kembali berjumpa untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang maha baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 tertulis demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sampai semenjauh bacaan kita pada saat ini. Bapak kasih Tuhan, seandainya saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah orang Kristen boleh marah? Apakah orang Kristen boleh marah? Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan jawab? Beberapa di antara kita mungkin berkata, nggak boleh Pak, karena marah bertentangan dengan kesabaran. Marah tidak mencerminkan kasih yang Tuhan ajarkan. Tetapi mungkin sebagian di antara kita berkata, boleh Pak, karena marah kan sesuatu yang manusiawi, yang harus diungkapkan, diekspresikan, apalagi kalau kita melihat sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu melihat perbedaan jawaban ini tentunya mematik sebuah pertanyaan yang besar. Apakah orang Kristen boleh marah? Apakah marah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan? Menjawab hal ini bukan hal yang mudah. Karena itu saya ingin memakai analogi olahraga sepak bola untuk menolong kita menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Nah Bapak Ibu, apakah orang Kristen boleh marah? Yang pertama, tergantung goalnya, tujuannya. Bapak Ibu, dalam olahraga sepak bola, prinsip yang pertama dan terutama yang harus dipahami oleh setiap pemain adalah di mana letak gawang lawan. Karena seorang pemain, kalau dia punya teknik sebaik apapun, dia tidak tahu letak gawang lawan, maka dia tidak akan pernah memenangkan sebuah pertandingan. Karena itu, setiap pemain harus tahu di mana letak gawang lawan. Nah, demikian pula ketika kita bicara tentang amarah. Bapak, di dalam Alkitab, sebetulnya amarah digambarkan sebagai sesuatu yang wajar, dirasakan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan emosi, dan salah satu emosi yang ada di dalam diri manusia adalah amarah. Bukankah di dalam Alkitab pun Allah berulang kali marah ketika melihat umatnya berbuat dosa. Bahkan Tuhan Yesus pun di bait Allah, dia marah ketika melihat rumah Bapanya dijadikan
tempat berdagang seperti sarang penyamun. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat Alkitab ini menegaskan kepada kita bahwa marah adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi sesuatu yang manusiawi ini harus dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu menegakkan kebenaran-kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita marah untuk tujuan yang tidak benar, itu sama seperti dalam olahraga sepak bola, kita tidak tahu di mana letak gawang lawan. Ketika kita tidak tahu letak gawang lawan, meski kita punya teknik yang begitu luar biasa, kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Bukannya tidak mungkin, justru kita kebobolan gawang oleh lawan. Bahkan mungkin saja kita membobol gawang kita sendiri. Demikian pula dalam amarah. Amarah harus dilakukan dengan tujuan yang benar, dengan goal yang benar untuk menegakkan kebenaran-kebenaran Allah. Kalau kemarahan diekspresikan tanpa tujuan yang benar, justru akan membuat kita kehilangan banyak hal. Kehilangan kredibilitas kita, kehilangan rasa hormat dari orang lain, kehilangan sahabat, bahkan juga kehilangan anggota keluarga kita. Karena itu, kita harus tahu goal dari kemarahan kita agar kita bisa menjadi seorang pemenang. Tanpa memahami goal dari kemarahan kita, maka kita tidak akan bisa menjadi seorang pemenang. Nah, yang kedua, apakah orang Kristen boleh marah? Selain tergantung pada goalnya, juga tergantung kepada tekniknya, cara mengekspresikan amarah itu. Bapak Ibu, dalam olahraga sepak bola, selain mengetahui goal, letak gawang lawan, seorang pemain juga harus tahu teknik, cara yang tepat agar bisa membobol gawang lawan. Karena seorang pemain meski dia tahu letak gawang lawan tapi tidak tahu cara menendang bola, cara membawa bola, maka sampai kapanpun dia tidak bisa sampai dan memasukkan bola di gawang lawan. Demikian pula ketika kita bicara tentang amarah. Untuk mengekspresikan amarah, selain tahu goalnya, tujuannya, yaitu menegakkan kebenaran Allah, kita pun juga harus mengekspresikan dengan cara yang benar. Tidak heran kalau di dalam Yakobus pasal yang pertama, pada ayat yang ke-19 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 19 secara tidak langsung mau mendorong kita untuk berpikir lebih dahulu sebelum kita marah. Berpikir apakah kita marah pada orang yang tepat. Berpikir apakah kita marah pada waktu yang tepat. Dan apakah kita marah dengan cara yang tepat. Saudara, 3 pertanyaan ini penting untuk direnungkan sebelum kita mengekspresikan kemarahan kita. Karena bukan tidak mungkin kita marah pada orang yang salah, yang seharusnya tidak menerima amarah kita. Bukan tidak mungkin, justru kita juga marah pada waktu yang salah, yang membuat orang bukan menyadari kesalahannya, tetapi justru dia merasa dipermalukan dan balik marah kepada kita. Bukan tidak mungkin juga kita marah dengan cara yang salah. Kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang melukai, bukan membangun hidup orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk marah pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Dengan demikian, mengutip perkataan dari penulis Amsal, dikatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti apel di pinggan emas.
Artinya sesuatu yang sangat tidak ternilai, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kemarahan pada orang yang salah, pada waktu yang salah, dengan cara yang salah, justru akan menimbulkan luka dalam hati sesama kita. Bukan tidak mungkin ketika kita berpikir sebelum mengekspresikan amarah, justru juga menjadi momen bagi kita untuk mengendalikan amarah, bahkan justru membuat kita tidak lagi dikuasai amarah. Karena itu, apakah orang Kristen boleh marah? Tergantung pada tujuannya, pada goalnya. Apakah memang untuk menegakkan kebenaran Allah atau hanya untuk memuaskan egonya pribadi? Dan tergantung pada cara dia mengekspresikan amarah. Apakah dia mengekspresikan pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang menolong kami bukan hanya memahami kehendak-Mu, isi hati-Mu, tetapi juga bisa berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan yang membuat kami mudah amarah, mudah tersinggung, mudah terluka, dan mudah juga menyakiti sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami dengan lebih baik, termasuk juga mengendalikan emosi kami, perasaan kami, termasuk juga amarah kami. Sehingga kami boleh marah dengan tujuan yang tepat maupun juga dengan cara yang tepat. Bahkan bukan tidak mungkin. Justru ketika kami berpikir apakah marah kami ada tujuannya, ada cara yang tepat, justru di situ kami pun belajar mengendalikan amarah kami, bahkan memadamkan amarah kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami menjadi pribadi yang memancarkan kasih Tuhan, yang kehadiran kami membawa damai, bukan melukai hati sesama kami. Tolong bimbing dan sertai kami ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam pekerjaan usaha kami, Tuhan yang berkati. Berdoa juga untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Teringat kepada saudara kami yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit, dan juga teringat kepada oma opa kami yang kami kasihi, yang mungkin terbaring di rumah karena usia tua. Tuhan berikan melawat, menjamah, memulihkan, memberikan damai sejahtera bagi saudara kami ini. Sehingga di tengah segala kelemahan tubuhnya, tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan. Berkati juga GKI Kutisari Indah, gereja-Mu ya Bapa, di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Tuhan yang terus tolong supaya gereja boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, hati kami boleh terus berkobar-kobar, melayani Tuhan, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kota Surabaya. Berikan damai dan sukacita, berkati setiap program pembangunan, juga program penanganan pandemi COVID-19 di kota Surabaya. Berkati juga bangsa negara Indonesia. Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa, permohonan kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang Maha Pemurah. Dan kami mohon, hamba-Mu mohon, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan curahkanlah berkat-Mu. Bapa yang kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Pemurah menghadapkan wajahnya kepada saudara, memimpin menyertai kehidupan saudara, memenuhi hidup saudara dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Dia senantiasa memimpin dan menyertai Bapak Ibu. Amin.